Selamat datang di video kami. Kami di sini akan mempresentasikan tentang pohon biner. Saya Maya Rosa Andini Sabira dari Prodi Sistem Informasi Universitas Dinamika. Dan saya Bacara Dian Dewantara dari Prodi S1 Sistem Informasi dari Universitas Dinamika. Oke, konsep pohon biner. Apa itu pohon biner? Pohon biner adalah salah satu struktur data yang ada di dalam ilmu komputer dan algoritma. Pohon biner terdiri dari simpul-simpul yang terhubung melalui cabang atau yang disebut anak-anak. Simpul dalam pohon biner memiliki dua cabang, yaitu cabang kiri dan kanan. Cabang kiri lebih kecil dari node root, dan cabang kanan lebih besar dari node root. Contoh pohon biner sederhana. Di sini 7 adalah node root. Lalu terdapat bilangan 2, dia lebih kecil daripada 7, jadi dia ditaruh di kiri. Lalu terdapat angka 3 yang lebih kecil daripada 7, tetapi dia lebih besar daripada 2, jadi dia ditaruh di kanan. Lalu bilangan nomor 1, dia lebih kecil daripada 7 dan lebih kecil dari 2, jadi dia ditaruh di bawah kiri. Lalu ada angka 8, dia lebih besar daripada 7, jadi dia ditaruh di kanan. Lalu ada bilangan 9, dia lebih besar daripada 7 dan 8, jadi dia ditaruh di kanan bawah. Pembuatan pohon biner dari pohon non-biner. Jadi, jika kita mendapatkan bilangan ini 7, 2, 3, 1, 8, 9, maka 7 ini adalah node root. Lalu ada angka 2, dia lebih kecil daripada 7, jadi dia ditaruh di bawah kiri. Lalu terdapat angka 3, dia lebih kecil daripada 7, dan dia lebih besar daripada 3, jadi dia ditaruh di kanan. Lalu ada angka 1, dia lebih kecil daripada 7, dan dia lebih kecil dari 2, jadi dia ditaruh di bawah kiri. Lalu ada angka 8, dia lebih besar daripada 7, jadi dia ditaruh di kanan. Lalu ada angka 9, dia lebih besar daripada 7 dan 8, jadi dia ditaruh di bawah kanan. Transversal binary tree ada 3, yaitu pre-order, in-order, dan post-order. Lalu penjelasan selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, yaitu Boca. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang transversal binary tree. Transversal ini memiliki 3 transversal, yaitu pre-order, in-order, dan post-order. Kita masuk yang pertama, pre-order. Pre-order adalah transversal di mana ketika kita mencapai sebuah node untuk pertama kalinya, kita akan langsung mengoutputkan node tersebut. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kita memiliki node root yaitu A. Ketika pertama kali kita menyentuh A untuk pertama kalinya, kita langsung mengoutputkan A tersebut. Jadi output pertama adalah A. Setelah itu kita lanjut. Di sini kita menyentuh node B untuk pertama kalinya. Jadi
Begitu kita menyentuh note B, kita akan langsung mengoutputkan note tersebut. Jadi urutan note-nya adalah A dan B. Lanjut kita memutar lagi, lanjut perjalanan. Nah, di sini kita menyentuh note D untuk pertama kalinya. Jadi kita langsung mengoutputkan note tersebut. Jadi sekarang urutannya adalah A, B, dan D. Lalu kita lanjut perjalanan. Nah, di sini kita menyentuh note D untuk kedua kalinya. Tetapi di pre-order ini kita hanya mengoutputkan note yang sudah dilewati pertama kali saja. Jadi begitu kita menyentuh untuk kedua kalinya, kita tidak perlu mengoutputkan note tersebut. Lanjut lagi. Nah, di sini kita menyentuh note B lagi untuk kedua kalinya. Jadi kita tidak perlu mengoutputkan note tersebut. Lalu kita lanjut. Di sini kita menyentuh note E untuk yang pertama kali. Jadi kita mengoutputkan note tersebut. Jadi urutannya sekarang adalah A, B, D, dan E. Terus kita melanjutkan perjalanan. Nah, di sini kita menyentuh note E. Tetapi karena kita sudah mendapatkan note E di perjalanan sebelumnya, jadi kita tidak perlu mengoutputkan note tersebut. Lalu kita lanjut perjalanan. Nah, di sini kita menyentuh note B lagi. Tetapi kita tidak perlu mengoutputkan note tersebut karena kita sudah melewati note B tersebut. Jadi kita lanjut ke sini. Nah, di sini kita menyentuh lagi note A untuk kedua kalinya. Jadi kita tidak perlu mengoutputkan note tersebut. Lalu kita lanjut ke sini, mengikuti alur. Nah, di sini kita baru menyentuh note C untuk pertama kalinya. Jadi kita akan mengoutputkan note tersebut. Setelah dari C, kita lanjut ke note F. Nah, di sini kita menyentuh note F untuk pertama kalinya. Jadi kita langsung mengoutputkan note tersebut. Dari note F, di sini kita menyentuh note F untuk kedua kalinya. Jadi kita tidak perlu mengoutputkan tersebut. Jadi kita lanjut saja. Nah, di sini kita ketemu note C lagi. Kita tidak perlu kita tidak perlu mengoutputkan note tersebut karena sebelumnya sudah pernah dilalui. Selanjutnya yang terakhir kita menyentuh note A lagi. Nah, di sini kita tidak perlu mengoutputkan note A karena note A sudah dilewati tadi pertama kali. Jadi hasil pre-order transversal dari binary tree ini adalah A, B, D, E, C, dan F. Lalu kita lanjut ke in order transversal. Kita lanjut di in order transversal. In order transversal adalah transversal di mana kita akan mengoutputkan note tersebut ketika kita sudah menyentuh note tersebut atau melewati note tersebut selama 2 kali. Jadi begitu kita sampai di note tersebut selama 2 kali, kita baru akan mengoutputkan note tersebut. Contoh di sini adalah di sini kita punya binary tree A, B, C, D, E, dan F. Nah, tetapi di dalam sebuah binary tree ini kita harus memiliki anak atau simpul. Jadi kita bisa lihat di sini D ini tidak memiliki anak atau simpul, jadi kita buatkan anak atau simpul yang bersifat nol atau nilainya kosong. Begitu juga di E sama memiliki anak yang nol. Lalu di C ini dia memiliki anak sebelah kanan tapi kirinya juga kosong. Jadi kita buatkan simpul atau anak. F juga sama, kita buatkan simpul atau anak. Oke, kita mulai in order transversalnya. Pertama kita mulai dari note A. Begitu kita menyentuh note A itu untuk pertama kalinya. Jadi tidak perlu dioutputkan.
Jadi di sini bedanya dengan pre-order adalah kita hanya mengoutputkan not tersebut jika sudah menyentuh selama 2 kali. Jadi di sini kita menyentuh A untuk pertama kali, kita biarkan. Lalu B juga kita menyentuh baru pertama kali, jadi kita tidak perlu outputkan. Lalu di sini D juga pertama kali, kita masih belum outputkan. Nah, setelah itu, begitu kita di sini, nah, ini kita menyentuh D untuk kedua kalinya. Jadi, setelah menyentuh kedua kalinya, baru not tersebut akan di-outputkan. Jadi, kita outputkan untuk pertama kalinya adalah D. Lalu kita lanjut di sini. Ini kita menyentuh D untuk ketiga kalinya. Jadi, kita tidak perlu outputkan not tersebut. Lalu kita lanjut ke B. Nah, di sini kita di not B ini kita sampai untuk kedua kalinya. Jadi sama seperti D, begitu sampai di kedua kalinya kita akan mengoutputkan tersebut. Jadi urutannya saat ini adalah D dan B. Lalu kita lanjut. Nah, di sini kita menyentuh not E untuk pertama kalinya. Jadi kita tidak perlu mengoutputkan not tersebut. Lalu kita lanjut ke anak dari not E yang bernilai kosong, jadi kita lewati. Nah, di sini kita menyentuh not E untuk kedua kalinya. Jadi kita akan mengoutputkan nilai tersebut. Jadi urutannya saat ini adalah D, B, dan E. Lalu kita lanjut melewati anak E sebelah kanan bernilai 0, jadi kita tidak perlu mengoutputkan apa-apa. Nah, lalu di sini kita menyentuh not E untuk ketiga kalinya. Jadi kita tidak perlu mengoutputkan nilai tersebut karena not E sudah di-outputkan. Nah, lanjut di sini kita menyentuh not B untuk ketiga kalinya. Sama, tidak perlu mengoutputkan nilai tersebut. Lalu kita lanjut ke not A. Nah, di sini kita not A baru menyentuh selama 2 kali. Satu di awal dan kedua kali di sini. Jadi kita akan mengoutputkan nilai tersebut. Nah, jadi urutannya adalah D, B, E, dan A. Lalu kita lanjut ke not C. Di sini not C kita baru menyentuh selama 1 kali, jadi tidak perlu di-outputkan dulu. Lalu kita lanjut ke anak kiri C yang bernilai 0, kita lewati. Nah, di sini di bagian not C kita sudah menyentuh 2 kali. Jadi kita akan outputkan not tersebut C. Lalu kita lanjut ke not F. Nah, di sini kita baru menyentuh selama 1 kali. Jadi kita tidak perlu outputkan terlebih dahulu. Kita lanjut dulu ke nilai kiri yang 0, anak dari F. Nah, terus kita menyentuh not F untuk kedua kalinya. Jadi kita outputkan nilai F tersebut. Lalu kita lanjut ke anak kanan dari F yang bernilai 0. Kita lewati. Di sini kita menyentuh F untuk ketiga kalinya. Kita tidak perlu mengoutputkan nilai tersebut. Lanjut ke C untuk ketiga kalinya. Jadi kita tidak perlu mengoutputkan nilai tersebut. Lalu yang terakhir kita kembali ke not A untuk ketiga kalinya. Jadi kita tidak perlu mengoutputkan not tersebut. Jadi urutannya adalah hasil dari in ordernya adalah B, B, E, A, C, dan F. Ini hasil in order transversal dari binary tree ini. Lanjut untuk yang bagian post order. Post order adalah transversal di mana kita akan mengoutputkan nilai tersebut saat kita menyentuh node untuk yang terakhir kalinya. Jadi kalau yang pre-order itu kita menyentuh untuk pertama kalinya kita langsung outputkan. Lalu in order ini untuk kedua kalinya baru kita outputkan. Post order adalah ketika kita menyentuh node tersebut untuk terakhir kalinya baru kita outputkan node tersebut. Sebagai contoh di sini kita punya binary tree ini sama seperti order sebelumnya, pre-order dan in order. Kita mulai dari node A. Node A ini kita baru menyentuh 1 kali. Jadi kita tidak perlu mengoutputkan nilai A. Terus lanjut kita di base untuk pertama kalinya. Oh ya, di sini kita perlu membuatkan
anak atau simpul seperti yang tadi, simpul kosong atau nol. Nah, oke, kita lanjut dari B kita masuk ke D. D untuk pertama kalinya. Jadi kita tidak perlu mengoutputkan nilai tersebut. Lalu kita lanjut ke anak D yang bernilai 0, kita tidak perlu outputkan apa-apa. Nah, di sini kita menyentuh untuk kedua kalinya. Kedua kalinya masih belum perlu di-outputkan karena kita belum menyentuh untuk terakhir kalinya. Nah, setelah dari 2 kita masuk ke anak kanan D yang bersifat 0, jadi tidak perlu di-outputkan apa-apa. Nah, di sini kita menyentuh node D yang ketiga kali. Nah, di kali ketiga ini, setelah itu kita tidak akan menyentuh node D lagi. Jadi bisa dianggap ketiga kalinya ini adalah kali terakhir kita menyentuh node D. Yang berarti kita akan mengoutputkan node tersebut. Jadi setelah node tersebut dilewati untuk terakhir kalinya, baru akan di-outputkan. Setelah dari D, kita lanjut ke B untuk kedua kalinya. Kita tidak perlu mengoutputkan. Kita lanjut dulu ke E. Nah, di sini kita masih baru pertama kali menyentuh E. Jadi tidak perlu di-outputkan terlebih dahulu. Lalu kita lanjut ke anak kiri E yang bersifat 0. Tidak perlu melakukan apa-apa. Lalu di sini kita menyentuh E untuk kedua kalinya. Jadi kita tetap belum mengoutputkan apa-apa. Kita lanjutkan dulu ke anak kanan E. Nah, di sini kita menyentuh E untuk ketiga kalinya. Di mana ini adalah kali terakhir kita menyentuh node E. Jadi kita akan outputkan node tersebut. Lalu kita lanjut ke sini ke B. Nah, di sini kita sudah menyentuh selama 3 kali. 1, 2, nah dan ini adalah kali ketiga. Nah, ini adalah kali terakhir kita menyentuh node B, jadi kita akan outputkan node tersebut. Lalu kita lanjut lagi. Nah, di sini kita menyentuh node A untuk kedua kalinya. Kita masih belum perlu mengoutputkan apa-apa. Lalu kita lanjut ke node C. Di sini kita baru menyentuh 1 kali. Jadi kita tidak perlu mengoutputkan apa-apa. Lalu kita lanjut ke anak kiri C yang bernilai 0. Nah, di sini kita menyentuh node C untuk kedua kalinya. Masih belum perlu mengoutputkan apa-apa. Kita lanjutkan dulu sampai node F. Nah, di sini kita baru menyentuh 1 kali. Kita lanjutkan perjalanan dulu memutari anak kiri F yang bernilai 0. Nah, di sini kita sampai untuk menyentuh node F untuk kedua kalinya. Kita masih belum perlu mengoutputkan apa-apa. Kita lanjutkan perjalanan. Nah, di sini kita menyentuh node F untuk ketiga kalinya, di mana ini adalah kali terakhir kita menyentuh node tersebut. Jadi kita akan outputkan node F. Setelah itu kita lanjut ke node C kembali. Nah, di sini kita menyentuh node C untuk ketiga kalinya. Di sini 1, 2, dan ini terakhir. Nah, jadi setelah kita menyentuh node C untuk terakhir kalinya, kita akan mengoutputkan node tersebut. Setelah itu kita lanjut kembali ke node A. Di sini kita sudah menyentuh selama 1, 2, dan ini adalah kali ketiga. Nah, karena ini kali terakhir kita menyentuh node A, jadi kita akan mengoutputkan node tersebut. Jadi hasil post order dari binary tree ini adalah D, E, B, F, C, dan A. Jadi begitu cara mengerjakan untuk post order transversal. Jadi intinya adalah perbedaan dari pre-order, in-order, dan post-order transversal adalah untuk bagian pre-order ini kita akan mengoutputkan node tersebut saat kita pertama kali menyentuh node tersebut. Jadi kita menyentuh node A untuk pertama kali kita langsung outputkan. Kita menyentuh node B untuk pertama kali kita langsung outputkan. Begitu seterusnya untuk node D, E, C, dan F. Nah, untuk in order kita akan mengoutputkan node tersebut saat kita menyentuh node tersebut untuk kedua kalinya. Jadi ketika kita menyentuh node A untuk pertama kali,
masih belum di-outputkan, lalu untuk kedua kali baru kita outputkan nilai tersebut. Itu berlaku untuk node-node selain A dan seterusnya. Nah, untuk yang post order ini kita akan mengoutputkan nilai tersebut atau node tersebut ketika kita menyentuh node tersebut untuk terakhir kalinya. Jadi ketika kita menyentuh node A untuk pertama kali kita belum outputkan, untuk kedua kali kita belum outputkan, dan yang terakhir ketiga kali kita baru outputkan node tersebut. Ini berlaku untuk semua node A, B, C, D, E, dan F atau seterusnya. Jadi begitulah perbedaan pre-order, in-order, dan post-order transversal. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari kami, terima kasih.